Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai data antusias, kali ini kita akan belajar tentang percobaan satu faktor, rancangan bujur sangkar Latin, Latin Square Design. Bersama saya, Arum Hanini Primandari dari Prodi Statistika Universitas Islam Indonesia. Rancangan bujur sangkar Latin atau kita singkat RBSL. Pada kondisi-kondisi tertentu, keheterogenan unit percobaan tidak bisa dikendalikan hanya dengan satu sisi keragaman. Salah satu yang mampu mengendalikan keragaman lebih dari satu adalah RBSL. Apabila kita bandingkan, RAKL hanya mengendalikan keragaman dari satu arah atau satu kelompok, sementara RBSL dapat mengendalikan keragaman dari dua arah, yaitu dari arah baris dan kolom. Kelebihan RBSL yaitu mampu mengendalikan komponen-komponen keragaman unit percobaan dari dua arah baris dan arah kolom. Sementara kekurangannya, persyaratan dalam RBSL sering dianggap sebagai kekurangan, yaitu harus mensyaratkan jumlah baris sama dengan jumlah kolom sama dengan jumlah perlakuan. Akibatnya, dalam RBSL hanya dapat digunakan perlakuan dalam jumlah yang kecil. Syarat RBSL selain jumlah perlakuan sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom, juga mengenai pengacakan, yaitu setiap perlakuan harus muncul sekali di setiap baris dan sekali di setiap kolom. Contohnya, pada suatu kasus penelitian melibatkan 4 perlakuan, yaitu A, B, C, D, di mana penempatan perlakuan diacak berdasarkan posisi baris dan kolom. Jumlah unit percobaan adalah 4 dikali 4 sama dengan 16. Hal ini dikarenakan jumlah perlakuan sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Mirip seperti ketika kita memiliki persegi atau bujur sangkar. Panjang dari sisi-sisinya sama. Penempatan perlakuan harus memperhatikan aturan. Setiap perlakuan hanya muncul satu kali dari arah baris dan satu kali dari arah kolom. Yang pertama, tempatkan perlakuan pada arah diagonal secara acak. Perhatikan A, B, C, dan D ditempatkan dalam arah diagonal. Kemudian, acaklah penempatan baris. Setelah diacak penempatan baris, acaklah penempatan kolom, sehingga diperoleh bagan percobaan akhir. Perhatikan bahwa huruf B muncul satu kali pada arah baris dan muncul satu kali pada arah kolom. Huruf A muncul satu kali pada arah baris dan muncul satu kali pada arah kolom. Tabulasi datanya adalah sebagai berikut. Baris dan kolom masing-masing adalah suatu kelompok, sehingga terdapat kelompok berdasarkan baris dan kelompok berdasarkan kolom. Sedangkan perlakuan terdapat dalam sudut sel yang disimbolkan dengan huruf kapital. Sehingga apabila ditunjuk observasi Y124 adalah hasil observasi dari baris pertama, kolom kedua, perlakuan keempat. Jumlahnya, ingat ketika kita menjumlahkan Y1 1 pada posisi I, maka dia artinya jumlahan baris ke-1. Y.1 1 berada pada posisi C, berarti dia jumlahan dari kolom 1. Jika nanti kalian memiliki Y.1, 1 berada pada posisi K, sehingga dia adalah jumlahan dari perlakuan ke-1. Model linear untuk RBSL yaitu YIJK sama dengan mu, ditambah alfa I ditambah beta C ditambah tau K ditambah epsilon IJK. Alfa I adalah pengaruh baris ke I, beta C adalah pengaruh kolom ke C, tau K adalah pengaruh perlakuan ke K. Asumsi untuk model tetap dan model acak. Asumsi untuk model tetap, selain dari residual berdistribusi normal, juga adanya homogenitas pada perlakuan, baris, dan juga kolom. Hipotesis pada model tetap. Terdapat 3 pasang hipotesis, yaitu hipotesis untuk pengaruh perlakuan, hipotesis untuk pengaruh baris, dan hipotesis untuk pengaruh kolom. Demikian juga dengan hipotesis model acak, terdapat 3 pasang hipotesis. Perbedaannya adalah pada simbol yang digunakan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat
baris, jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat perlakuan, dan jumlah kuadrat galat. Tabel analisis variansi. Sumber variansi berasal dari perlakuan, baris, kolom, dan juga galat. dB dari perlakuan baris kolom sama, yaitu R-1. Kemudian dB dari galat adalah R-1 dikali dengan R-2. JK, jumlah kuadrat, kita isikan dari hasil perhitungan jumlah kuadrat. KT diperoleh dari jumlah kuadrat dibagi dB, kemudian F hitung, diperoleh dari masing-masing KT dibagi dengan KTG. Kriteria keputusan, H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel atau p-value kurang dari alpha. Berikut adalah latihan untuk RBSL. Jurusan Pendidikan Matematika di sebuah universitas besar bermaksud mengevaluasi kemampuan mengajar 4 profesornya. Untuk menghilangkan pengaruh yang diakibatkan oleh mata kuliah yang berlainan dan waktu mengajar yang tidak sama, maka dilakukan klasifikasi keragaman dari 2 arah. Setiap profesor mengajar 4 kelas, aljabar, geometri, statistika, dan kalkulus, masing-masing pada 4 waktu yang berbeda. Data berikut adalah nilai yang diberikan oleh keempat profesor ABCD pada 16 mahasiswa yang mempunyai kemampuan yang kira-kira sama. Perhatikan, kelompok berdasarkan baris adalah waktu, kelompok berdasarkan kolom adalah mata kuliah. Sementara ABCD adalah lambang dari profesornya. Berdasarkan problem tersebut, kita mendapatkan identifikasi, respon adalah nilai, kelompok berdasarkan baris adalah waktu, kelompok berdasarkan kolom adalah mata kuliah, serta perlakuannya adalah profesor. Kita input terlebih dahulu nilai berdasarkan baris sehingga 84, 79, 63, 97, kemudian baris kedua, baris ketiga, hingga baris keempat. Setelah itu kita buat objek waktu dengan menggunakan GL. Waktu terdiri dari 4 level, yaitu 1, 2, 3, 4. Waktu 1 dalam baris pertama diulang sebanyak 4 kali, sehingga kita tuliskan 4 level waktu diulang sebanyak 4 kali. Oleh karena default GL untuk label adalah 1, 2, 3, 4, sehingga kita tidak perlu mencantumkan labelnya. Kemudian, selanjutnya kita buat objek matkul. Gunakan GL. Matkul juga terdapat 4 level, aljabar, geometri, statistika, dan kalkulus. Dalam baris pertama, aljabar diulang 1 kali, geometri 1 kali, statistika 1 kali, kalkulus 1 kali. Demikian juga dalam baris kedua, ketiga, dan keempat. Masing-masing mata kuliah hanya diulang sebanyak 1 kali. Jumlah unit percobaan kita ada 16. Dan labelnya berikan aljabar, geometri, statistika, dan kalkulus. Setelah itu kita buat objek prof. Secara manual, kita inputkan kode profesor di tabel berdasarkan baris A, B, C, D. Kemudian baris kedua, B, C, D, A. Kemudian buatlah suatu data frame. Objeknya adalah hasil, sama dengan AOF, respon, yaitu nilai, terhadap perlakuannya prof, ditambah dengan kelompok-kelompoknya yaitu waktu dan matkul. Kita tampilkan summary dari hasilnya. Kesimpulan pada percobaan ini juga terdapat 3, meliputi kesimpulan untuk perlakuan, kolom, dan juga baris. Kesimpulan untuk perlakuan, oleh karena p-value-nya 0,0446, maka tolak H0 artinya terdapat perbedaan kemampuan mengajar keempat profesor.
Kesimpulan yang kedua, yaitu kesimpulan untuk kelompok berdasarkan baris. P-value 0,09 lebih besar daripada alfa, maka gagal tolak H0. Artinya, waktu tidak berpengaruh pada nilai mahasiswa. Kesimpulan yang ketiga, yaitu kesimpulan untuk kelompok berdasarkan kolom. Matkul memiliki p-value 0,2 lebih besar daripada alfa, yang berarti gagal tolak H0, artinya matkul juga tidak berpengaruh pada nilai mahasiswa. Setelah itu kita akan belajar membuat strip chart. Gunakan fungsi strip chart, kemudian kita akan membuat strip chart nilai terhadap waktu. Vertikalnya true, artinya strip chart akan berbentuk vertikal. PCH adalah bentuk dari grafiknya strip chart dengan kode 25. Kalian bisa mengubahnya dengan kode 10, 12, dan lainnya. Colornya adalah blue. Label dari sumbu X adalah waktu kuliah. Label dari sumbu Y adalah nilai. Metodenya adalah overplot, dalam artian plotnya akan ditindih berdasarkan pada sumbu X. Jitter sama dengan 1. Berikut adalah strip chart dari nilai terhadap waktu kuliah. Perhatikan bahwa melalui strip chart kita bisa melihat rentang dari nilai di setiap waktu kuliah. Pada waktu kuliah yang pertama, rentang nilainya lebih panjang daripada rentang nilai pada waktu kuliah yang kedua. Rentang nilai pada Profesor A, yaitu berada di antara 80 hingga 90, lebih kecil daripada rentang nilai yang diberikan oleh Profesor D, yaitu di antara nilai 70 hingga hampir 100. Kalian bisa melanjutkan pada uji kecukupan model, yaitu uji normalitas. Diperoleh nilai p-value 0,6, gagal tolak A0, artinya residual bersifat normal. Pada uji homogenitas ini, kita ingin melihat homogenitas dari profesornya atau perlakuannya. Diperoleh nilai p-value 0,79 lebih besar daripada alfa, yang berarti gagal tolak H0, artinya nilai dari keempat profesor variansinya homogen.